Diam-diam, kader senior PDIP dukung Prabowo pada Pilpres 2024. Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia, Effendi Simbolon, berharap Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang handal 2024 nanti. Ia menyebut sosok handal yang dimaksud seperti Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogyanya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara gitu. Jadi kelasnya itu sama. Kelas-kelas kalau ada 3 ada 4, ya sekelas Prabowo lah. Tadi kan pertanyaan saya pribadi kepada saya pribadi. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan, ungkap Effendi pada 7 Juli 2023. Effendi mengatakan penilaiannya terhadap Prabowo adalah objektif. Effendi membahas ulang yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Tadi disampaikan Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara, tapi kita kemudian tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada lagi yang kemudian kita stunting, kemiskinan, dan seterusnya, ungkap Effendi 7 Juli 2023. Anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PDIP ini tak ingin membandingkan sosok Prabowo dengan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Ia berharap Ganjar terus bertarung di Pilpres mendatang. Ia mengaku tunduk dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Ganjar kan sudah diputuskan oleh PDIP, saya ada di sana ya. Kita berharap beliau bertarung di Pilpres yang akan datang. Saya tidak ingin membanding-bandingkan ya. Kan Pak Ganjar sudah diputuskan oleh Ketua Umum kami. Tentu saya harus patuh akan itu, ungkap Effendi Simbolon pada 7 Juli 2023. Menurut Effendi, pandangan dari Prabowo dinantikan untuk pertahanan Indonesia ke depan. Ia menyinggung ke depannya Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa melanjutkan keberlangsungan pemerintahan Presiden Jokowi. Tadi yang disampaikan beliau langsung ikatan panjangnya. Tapi sekali lagi ini adalah nilai yang saya kira menjadi konsumsi kita bersama. Konsumsi objektif bangsa untuk kita ke depan. Indonesia memerlukan nahkoda yang handal dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Kami sekali lagi organisasi kemasyarakatan yang apolitik, yang aniaga. Biarlah kami hanya menjadi bagian yang pendengar dan semua tadi mendengar dan bahkan beliau kelihatannya ingin menyampaikan lagi. Tadi menyampaikan ke saya akan waktu lagi begitu, ungkap Effendi Simbolon pada 7 Juli 2023. Effendi mengatakan bisa saja di agenda selanjutnya akan menghadirkan sosok pemimpin yang lain. Ia terbuka jika forum yang dilakukan berbasis politik. Nanti kita juga akan mengundang, kalau itu forumnya sudah forum politik ya, kita akan mengundang tokoh-tokoh yang punya agenda, apakah Pak Surya Paloh dengan Pak Anies Baswedan dan Mas Ganjar juga, dan para tokoh-tokoh yang punya tanggung jawab penuh untuk mengusung, mencalonkan siapa yang akan dipilih oleh bangsa ini, ungkap Effendi pada 7 Juli 2023. Prabowo Subianto menghadiri acara PSBI yang dipimpin Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon. Prabowo mengatakan Effendi merupakan kawan lamanya yang suka memberikan kritik di Komisi 1 DPR RI Republik Indonesia. Jadi karena yang undang itu namanya Effendi Simbolon, ini dibilang kawan ya kawan, tapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak ini, ungkap Prabowo disambut gelak tawa peserta Rakernas PSBI. Prabowo menyebut saat melakukan rapat Kementerian Pertahanan dengan Komisi 1 kerap khawatir dengan kehadiran Effendi Simbolon. Effendi dinilai sebagai sosok yang kritis dengan program Kementerian Pertahanan. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres karena lihat ada Effendi saja. Tapi itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat yang harus kritis,
harus tajam, wakil rakyat harus berani, tapi jangan galak-galak Pak, ungkap Prabowo pada 7 Juli 2023. Prabowo Subianto dalam rapat kerja nasional PSBI di Hotel Arya Duta Jakarta pada Jumat 7 Juli 2023 mengaku undangan terhadap dirinya sangat mendadak atau baru diterima 2 hari sebelum acara Rakernas PSBI. Padahal biasanya jika ingin menghadiri suatu agenda itu sudah harus diatur sejak 2 minggu sebelumnya. Pernyataan Prabowo tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para anggota PSBI. Begitu pula Effendi yang merupakan Ketua Umum PSBI. Sebagaimana diketahui, PDIP telah memutuskan akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam acara tersebut, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Muhammad Iryawan. Untuk diketahui pula, Gerindra melalui rapat pimpinan nasional di Sentul, Jawa Barat pertengahan Agustus 2022 telah memutuskan mengusung Prabowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Prabowo mengingatkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua merupakan satu saudara. Untuk itu tidak boleh ada sekat terhadap marga-marga atau suku-suku lain. Sebagai negara yang merdeka, semua harus bersatu. Namun itu tidak cukup. Sebagai negara yang merdeka, menurut dia, seluruh rakyat juga harus terbebas dari jerat kemiskinan. Bahkan Prabowo bersyukur pemerintahan sekarang di bawah Presiden Jokowi telah berhasil mengupayakan kesejahteraan tersebut. Kita tidak mengatakan berhasil selesai. Kita tidak mengatakan tidak ada kekurangan, hambatan, dan rintangan. Tetapi pembangunan bangsa hampir 300 juta ini bukan suatu pekerjaan yang sangat gampang, ungkap Prabowo dalam rapat pimpinan nasional di Sentul, Jawa Barat pertengahan Agustus 2022. Setiap kekurangan yang ada, lanjut Prabowo, kadang-kadang memang harus diakui. Namun jika ada keberhasilan, itu juga harus diakui. Apalagi keberhasilan Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19 telah diakui oleh dunia. Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Untuk itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi industri agar Indonesia juga mendapatkan nilai tambah yang besar. Bahkan tidak hanya itu, Indonesia juga akan mendapatkan bonus demografi yang harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.